Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayol ikhwah wal ahwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, suri toladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtarat. Pada pertemuan yang ketiga ini kita masuk ke fase yang keempat. Ya, kita masuk ke fase yang keempat. Ya, silahkan bagi yang memiliki bukunya bisa dibuka pada halaman 15. Ya, pada halaman 15, fase yang keempat. Pembahasan tentang alismu bin nadhari ila ta'yinihi. Alismu bin nadhar ila ta'yinihi. Pasal keempat, isim ditinjau dari kejelasannya. Ya, kita akan bahas tentang pembagian isim ditinjau dari kejelasannya. Diterangkan di sini bahwasannya isim ditinjau dari jelas atau tidak jelasnya. Dari jelas atau tidak jelas. Ya, maksudnya isim ditinjau dari sudah tertentu atau belum. Ya, jelas itu maksudnya sudah tertentu. Tidak jelas maksudnya belum tertentu. Gitu. Ya, maka terbagi menjadi dua. Ya, ini kita hafalan, dan ini sangat mudah ya karena cuma dua. Isim itu ada yang namanya isim nakirah dan ada yang namanya isim ma'rifah. Ya, ada apa dan apa? Pertama namanya isim nakirah. Yang kedua namanya isim ma'rifah. Ada nggak yang ketiga? Tidak ada. Ya, sehingga isim itu cuma dua ya. Kalau bukan nakirah maka ma'rifah. Kalau bukan ma'rifah maka nakirah itu. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan isim nakirah. Ismun nakirati. Isim nakirah adalah isim yang belum jelas bendanya. Artinya masih umum, yaitu belum tertentu. Masih bersifat umum. Contoh, talibun, ini nakirah. Artinya seorang siswa. Gitu. Siapapun yang profesinya dia sebagai siswa, dia berhak disebut sebagai talib. Ya, dia berhak disebut dengan istilah talib. Kitabun, sebuah kitab. Ya, kitab apapun, ya, kalau dia memang merupakan kitab, maka layak disebut kitabun. Gitu. Sebuah talibun, seorang siswa, kitabun, sebuah kitab, ma'hadun, sebuah pondok pesantren, maktabatun, sebuah perpustakaan, aqlamun, beberapa pena atau pena-pena, ini bentuk jamak, mudarrisun, seorang guru laki-laki. Ini semua disebut nakiroh karena masih umum. Dan jenis yang kedua adalah isim ma'rifah, ismul ma'rifati. Ya, isim ma'rifah ialah isim yang sudah jelas bendanya, sudah tertentu, ya, sudah spesifik gitu. Contoh gini, at-talibu, siswa itu atau siswa ini ya. Dalam terjemahan silahkan bisa siswa itu atau siswa ini atau siswa tersebut, itu sudah tertentu. Ya, ini sudah kita singgung ya, kalau ada al ya maka tidak boleh tanwin gitu ya. Talibun diawali al, at-talibu. Kitabun, al-kitabu, kitab tersebut. Ma'hadun, kalau ma'hadun jadi apa? Al-ma'hdu gitu. Kalau maktabun, al-maktabatu. Aqlamun, al-aqlamu. Mudarisun, al-mudarisu. Ini. Kemudian termasuk ma'rifah contoh yang lain hindun. Ya, hindun ini meskipun pakai tanwin dia ma'rifah ya, karena dia adalah nama bagi manusia. Nanti akan ada rinciannya nanti insya Allah ya. Ya, ini masih contoh secara garis besar. Ada at-talibu, al-kitabu, hindun, zaidun.
Fatimatu, Muhammadun. Ini contoh-contoh isim ma'rifah. Maka yang terpenting sekarang adalah kita mengetahui apa saja tanda-tanda bagi isim ma'rifah. Ya, maka diterangkan di sini tanda bagi isim ma'rifah. Yang pertama ada al, maksudnya berawalan al. Ya, contoh yang tadinya tolibun ini nakiroh, diawali al menjadi at-talibu. Kitabun ini nakiroh, diawali al supaya menjadi ma'rifah, al-kitabu. Ma'hadun al-ma'hadu. Maktabatun al-maktabatu. Aqlamun al-aqlamu. Mudarrisun al-mudarrisu. Ya, sehingga yang ini perbedaannya dengan yang atas sangat jelas ya. Untuk nakiroh itu yang tanwin, untuk ma'rifah itu yang pakai al ini. Karena ini kan bukan manusia ya. At-talibu al-kitabu al-ma'hadu al-maktabatu al-aqlamu al-mudarrisu. Jadi yang pertama, apa tanda ma'rifah? Sangat gampang dan mudah, yaitu apa? Berawalan al gitu ya, berawalan al. Kemudian isim ma'rifah yang kedua adalah isim dhamir. Ismud dhamiri. Artinya kata ganti nama. Ya, kita sudah belajar kata ganti ya. Mungkin yang belajar di sekolah ada istilah pelajaran kata ganti ya, baik kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ya, dalam bahasa Arab juga sama ada istilah kata ganti ya untuk orang pertama, kedua dan ketiga ya. Cuma di sini dibalik orang ketiga, kedua dan pertama gitu. Ya, jadi yang kedua semua dhamir dia masuknya ma'rifah. Kemudian sekarang kita akan pelajari tentang dhamir itu sendiri ya, isim dhamir. Dhamir itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama namanya dhamirun zahirun, yaitu dhamir yang tampak, yang terlihat. Yang kedua dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan, yaitu tidak tampak atau tidak terlihat. Ya, sehingga perbedaannya sangat jelas. Kalau terlihat namanya dhamir zahir, kalau tidak terlihat namanya dhamir mustatir. Kemudian kita masuk rincian dhamir zahir. Ya, Anda ulangi lagi ya. Kalau diurut dari awal gini, dhamir terbagi menjadi dua. Pertama dhamir zahir, kedua dhamir mustatir. Kemudian dhamir zahir terbagi menjadi dua ini. Yang pertama dhamir munfasil, yang kedua dhamir muttasil. Munfasil artinya dhamir yang berpisah, muttasil artinya dhamir yang bersambung. Maksudnya berpisah dari kata yang lainnya. Maksudnya bersambung dengan kata yang lainnya. Nah, itu maksud dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Kemudian dhamir rafa' munfasil, ya artinya dhamir munfasil terbagi lagi menjadi dua. Pertama dhamir rafa' munfasil, kedua dhamir nasab munfasil. Dhamiru raf'in munfasilun dan dhamiru nasbin munfasilun. Ya, kemudian yang dhamir muttasil terbagi menjadi tiga, dhamir rafa' muttasil, dhamir nasab muttasil dan dhamir jar muttasil. Dhamiru raf'in muttasilun, dhamiru nasbin muttasilun dan dhamiru jarin muttasilun. Kita ulangi lagi ya supaya paham alurnya gini. Kalau kita ditanya dhamir terbagi menjadi berapa? Dhamir terbagi menjadi dua. Pertama dhamir zahir, kedua dhamir mustatir. Dhamir zahir terbagi lagi menjadi dua. Pertama dhamir munfasil, kedua dhamir muttasil. Dhamir munfasil terbagi menjadi dua. Dhamir rafa' munfasil dan dhamir nasab munfasil. Dan dhamir muttasil terbagi menjadi tiga. Dhamir rafa' muttasil, dhamir nasab muttasil dan dhamir jar muttasil. Setelah kita hafal pembagian garis besarnya, barulah kita masuk ke rinciannya itu ya. Jadi sebelum masuk ke rincian, silahkan ini hafalkan dulu seperti tadi ya caranya. Dhamir terbagi menjadi dua, zahir dan mustatir. Zahir terbagi menjadi dua, munfasil dan muttasil. Munfasil terbagi menjadi dua, rafa' munfasil dan nasab munfasil. Muttasil terbagi menjadi tiga, rafa' muttasil, nasab muttasil dan jar muttasil. Nah, itulah gambaran garis besar dari dhamir zahir. Ya, kemudian sekarang kita masuk ke rincian dari dhamir zahir ya, rincian dari dhamir zahir. Dhamir zahir yang pertama adalah dhamir munfasil.
Dan dhamir munfasil itu yang pertama dhamir rafa' munfasil. Ini ada, ya, kalau semuanya ada 14, ya semuanya ada 14. Ya, semuanya ada 14. Ya, seperti ini ya. Supaya terlihat semuanya, ini ada 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dalam bahasa Arab ini urutannya dibalik. Justru yang pertama kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu artinya yaitu kata ganti yang di situ orangnya tidak hadir atau yang dibicarakan, yang sering diterjemahkan dengan dia, mereka berdua, dan mereka banyak. Dan nanti ada kata ganti orang kedua, ya kata ganti orang kedua yaitu yang diajak bicara, yang sering diterjemahkan dengan kamu, kalian berdua, dan kalian banyak. Dan barulah yang terakhir kata ganti orang pertama. Sehingga urutannya dia laki-laki 1, mereka laki-laki 2, mereka laki-laki banyak. Kemudian yang berikutnya dia perempuan 1, mereka perempuan 2, mereka perempuan banyak. Ini simbol lebih dari 2, maksudnya banyak gitu. Kemudian untuk kata ganti orang kedua laki-laki. Ya, kata ganti orang kedua laki-laki, kamu laki-laki 1, kamu atau kalian berdua laki-laki. Ya, silakan kembalikan ke kaidah bahasa Indonesia yang betul kamu berdua atau kalian berdua. Ya, cuma di sini ditulis kamu berdua ya. Ya, kemudian ada kalian banyak ya, kalian laki-laki banyak. Kemudian kata ganti orang kedua putri ya, ini hanya putri. Kamu perempuan 1, kamu perempuan 2 atau kalian perempuan 2 dan kalian perempuan banyak. Dan kata ganti orang pertama ya, laki-laki dan perempuan itu sama, tidak dibedakan. Ya ada saya untuk tunggal ya, saya katakan orang pertama, dan ada kami ya. Kalau kami ini untuk 2 ataupun lebih dari 2 pakainya kami. Ada 2 orang dengan sebutan kami. Ada 4 orang kami, tapi kalau 1 orang saya, seperti itu. Ya inilah urutan dhamir yang harus kita hafal. Maka pelajaran dhamir ini lebih spesifik ke hafalan dari masing-masingnya. Ya, tadi yang ini adalah dhamir rofa munfasil ya. Kita geser dikit itu ya, dhamir rofa munfasil. Ya, di situ kita akan hafalkan ya. Yaitu pertama huwa, kedua huma, ketiga hum. Kemudian hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, artinya yang ini sebelahnya. Huwa dia laki-laki 1, huma mereka laki-laki 2. Hum mereka laki-laki banyak. Hiya dia perempuan 1, huma mereka perempuan 2. Hunna mereka perempuan banyak. Anta kamu laki-laki 1, antuma kamu laki-laki 2 atau kalian laki-laki 2. Antum kalian laki-laki banyak, lebih dari 2. Anti kamu perempuan 1, antuma kamu perempuan 2, antuna kalian perempuan banyak. Ana saya, nahnu kami. Sekarang tinggal kita hafalkan ya, kita hafalkan. Ya, adapun hafalannya silakan masing-masing nanti berusaha menghafalkannya gitu. Ya, nah kasih contoh di sini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini bukan boleh dihafal, tapi wajib hafal. Ya, wajib hafal. Bukan sekedar, oh ini boleh dihafal, silahkan. Bukan, tapi yang namanya belajar ya ini wajib hafal ya, harus hafal ini. Jangan sampai nanti pelajaran berikutnya ini belum hafal, itu jangan sampai ya. Karena ulangi, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini namanya dhamir rafa' munfasil. Kemudian yang berikutnya dhamir nasab munfasil, yaitu dari sisi makna sama ya, cuma dikatakan nasab karena dia sebagai maf'ul bih atau sebagai objek di dalam kalimat, itu sering pemakainya sebagai objek. Yang paling terkenal adalah
ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ ada dhamir nasab munfasil, yaitu lafaz ini iyyaka. Kita lihat urutan dhamir nasab munfasil. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyaya, iyana. Ini juga sering kita dengarkan ya. Misalnya dalam khutbah itu kan khotib sering mengatakan usikum wa iyaya, itu kan, wa iyaya, dan kepada diriku. Itu juga contoh dhamir nasab munfasil. Ya, kita ulangi lagi ya, semoga kita bisa hafal. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Kemudian kita tambah lagi ya. Yang berikutnya adalah dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil. Yang pertama dhamir rafa' muttasil. Ya, ini dhamir rafa' muttasil ya. Bisa dilihat. Ya, dhamir rafa' muttasil, nanti yang ini nasab muttasil, ini jar muttasil. Dhamir rafa' muttasil ya dikatakan sebagai rafa' muttasil karena dhamir ini dia berkedudukannya rafa', yaitu dalam hal ini sebagai fa'il atau subjek dari sebuah kata kerja. Sehingga dia bersambung dengan kata kerja atau fi'il, ya, dia bersambung dengan fi'il. Nah, ini sudah masuk dhamir muttasil, yaitu bersambung dengan fi'il. Ya, contohnya ini nasoro, ini alifnya ini dhamirnya. Nasoru, wawunya ini dhamirnya. Ya, nasorota alifnya, nasorna nunnya, nasorta huruf ta'nya, nasortuma, ya boleh huruf tumanya, boleh itu ya, tuma gitu dhamirnya. Ya, kita masih garis besar ya, tidak masalah. Walaupun nanti di rinciannya dhamirnya itu ta'nya, mimnya harfu imad, alifnya harfun dalun ala tasliyah. Ya, tapi di sini kita pahami ini masih satu kesatuan, itu tidak masalah. Ya, nasortum yaitu tumnya itu nasortiti, nasortuma, tuma, nasortunna, tunanya, nasortunya gitu, nasorna-nya itu dhamirnya. Ya, sehingga di sini tidak ada kata ganti orang pertamanya, kata ganti orang ketiga untuk mufrad, yang artinya dia laki-laki satu, karena nanti dia masuk ke jenis dhamir yang mustatir, ya, masuk ke yang mustatir. Nasoro yaitu mereka laki-laki dua telah menolong. Nasoru mereka laki-laki banyak telah menolong. Nasorota yaitu mereka perempuan dua telah menolong. Nasorna mereka perempuan banyak telah menolong. Nasorta kamu, ya kamu laki-laki satu telah menolong. Nasortuma kalian berdua, ya kalian laki-laki dua telah menolong. Nasortum kalian laki-laki banyak telah menolong. Nasorti kamu perempuan satu telah menolong. Nasortuma kalian perempuan dua telah menolong. Nasortunna kalian perempuan banyak telah menolong. Nasortu saya telah menolong. Nasorna kami telah menolong. Ya, kita hafalkan ya dari sini. Nasoro, nasoru, nasorota, nasorna, nasorota, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Ini pada fi'il nasoro. Nah, misalnya kita pasangkan pada fi'il zahaba, maka menjadi bagaimana? Zahaba, zahabu, zahabata, zahabana, zahabata, zahabatuma, zahabatum, zahabati, zahabatuma, zahabatunna, zahabatu, zahabana. Ya, silakan nanti dikiaskan sendiri ya ke fiil-fiil yang lainnya ya. Semuanya bisa. Jalasa misal jalasa, jalasu, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastumna, jalastu, jalasna. Khoroja, khoroja, khoroju, khorojata, khorojana,
Kharajata, kharajatuma, kharajatum, kharajati, kharajatuma, kharajatunna, kharajatu, kharajana. Itulah dhamir rofa muttasil. Kemudian yang berikutnya adalah dhamir nasab muttasil. Ya, dikatakan nasab karena dia sebagai objek atau maf'ul bih di dalam kalimat tersebut. Contoh ini, nasorohu, ini hu-nya ini dia dhamir nasab muttasil. Dia menolong kepadanya. Nasorohuma, dia laki-laki satu menolong kepada dia laki-laki dua. Nasorohum, dia laki-laki satu menolong kepada mereka laki-laki banyak. Nasoroha, dia laki-laki satu menolong kepada dia perempuan satu. Nasorohuma, dia laki-laki satu menolong kepada mereka perempuan dua. Nasorohunna, dia laki-laki satu menolong kepada mereka perempuan banyak. Nasoroka, dia laki-laki satu menolong kepadamu. Nasorokuma, dia laki-laki satu menolong kepada kalian berdua laki-laki. Nasorokum, dia laki-laki satu telah menolong kepada kalian laki-laki banyak. Nasoroki, dia laki-laki satu telah menolong kepada kamu perempuan satu. Nasorokuma, dia laki-laki satu telah menolong kepada kalian perempuan dua. Nasorokunna, dia laki-laki satu telah menolong kepada kalian perempuan banyak. Nasoroni, dia laki-laki satu telah menolongku. Nasorona, dia laki-laki satu telah menolong kami. Itu dari sisi makna. Ya, sekarang kita hafalkan ya, kita hafalkan dengan fiil nasoro. Nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohunna, nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokunna, nasoroni, nasorona. Nah, di sini harus hati-hati ya, jangan sampai disukun roknya. Kalau disukun nanti jatuhnya ini domir rofa mutasil. Kalau nasorna artinya kami telah menolong. Tapi kalau nasorona, dia laki-laki satu telah menolong kepada kami, gitu kan? Kalau tanpa harokat memang sama ya. Ya, tapi ketika diniatkan sebagai domir nasab mutasil maka roknya di fathah. Ya silahkan nanti dikiaskan sendiri ke fiil-fiil yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah domir jar muttasil. Ya, domir jar muttasil. Yaitu domir yang dia kedudukannya sebagai jar karena sebagai mudhof ilaih ya di dalam sebuah kalimat. Ya, di sini dicontohkan dengan lafadz balad. Baladuhu, negerinya dia laki-laki satu gitu. Baladuhuma, negerinya dia atau mereka laki-laki dua. Baladuhum, negerinya mereka laki-laki banyak. Baladuha, negerinya dia perempuan satu. Baladuhuma, negerinya mereka perempuan dua. Baladuhum, negerinya mereka perempuan banyak. Kemudian ini baladuki, baladuka, negerinya kamu laki-laki satu. Baladukuma, negerinya kamu laki-laki dua. Baladukum, negerinya kalian laki-laki banyak. Baladuki, negerinya kamu perempuan satu. Baladukuma, negerinya kalian perempuan dua. Baladukuna, negerinya kalian perempuan banyak. Baladi, negeri saya. Baladuna, negeri kami. Ini ketika dipasangkan kepada balad yang artinya negeri. Dan bisa dipasangkan kepada yang lainnya. Misalnya rumah, baitu. Baituhu, baituhuma, baituhum. Ya, tapi kita hafalkan yang ini dulu ya, yang ada di sini. Dengan lafadz balad. Baladuhu, baladuhuma, baladuhum. Baladuha, baladuhuma, baladuhunna. Baladuka, baladukuma, baladukum. Baladuki, baladukuma, baladukunna. Baladi, baladuna. Coba kita pasangkan ke bait menjadi baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Nah, itu seperti itu ya. Jadi nanti tinggal dipasangkan ya, dikiaskan ke yang lainnya. Ya, semuanya bisa. Misalnya apa lagi? Ya, misalnya ada bait, tadi ada ma'hadun, bisa juga.
Ma'haduhu ma'haduhuma ma'haduhum ma'haduha ma'haduhuma ma'haduhunna ma'haduka ma'hadukuma ma'hadukum ma'haduki ma'hadukuma ma'hadukunna ma'hadi ma'haduna. Ya, qalamun juga bisa, kitabun juga bisa. Itu namanya dhamir jar muttasil gitu. Ya, itulah dhamir, namanya apa tadi, dhamir yang zahir ya, dhamir zahir. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dhamir yang mustatir ya, dhamir yang mustatir. Ya. Ya, kita lihat yang kedua ya. Jadi kita ulangi lagi gini, kita ulangi lagi. Dhamir terbagi menjadi dua, zahir dan mustatir. Zahir terbagi menjadi dua, munfasil dan mutasil. Munfasil terbagi menjadi dua, rofa munfasil dan nasab munfasil. Mutasil terbagi menjadi tiga, rofa mutasil, nasab mutasil, dan jar mutasil. Adapun rinciannya tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah dhamir mustatir ya, dhamirun mustatirun. Ya, dhamirun mustatirun adalah dhamir yang tersimpan. Artinya terdapat pada fiil berikut ini. Artinya tersimpan. Dhamirnya itu tidak terlihat ya. Tersimpan sehingga dhamirnya tidak terlihat. Ya. Ada tapi tidak terlihat. Ya, atau tidak terlihat tapi ada gitu. Ya, kita lihat rinciannya. Dhamir mustatir itu ada pada fiil madhi, ada pada fiil mudhari, dan ada pada fiil amr. Tapi pada kondisi tertentu. Yang pertama pada fiil madhi ya. Pada fiil madhi itu ketika dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ini istilah baru mungkin ya bagi sebagian, yaitu dhamir yang tersimpan yang diniatkan ada subjek atau fa'il berupa huwa. Sehingga bentuknya adalah fa'ala. Jadi seperti fiil biasa saja tanpa ada bentuk dhamir apapun. Tapi di situ ada sebuah fa'il atau subjek yang kembalinya kepada dia laki-laki satu. Gitu. Fa'ala. Muhammadun fa'ala misal itu ya. Muhammadun fa'ala. Nah di situ pada fa'ala ada dhamir yang kembali ke Muhammadun. Contohnya apa? Darosa. Dia laki-laki satu telah belajar. Ini yang pertama. Kemudian kita bicara yang fi'il madhi terlebih dahulu. Yaitu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Dhamir mustatir yang tersimpan yang diniatkan ada dhamir hiya. Tandanya apa? Pasti ada ini, huruf ta yang disukun atau ta ta'nis sakinah. Contohnya fa'alat. Ya, contohnya apa? Fa'alat. Contohnya kalimat selain fa'alat adalah darosat. Ya, kalau fa'alat ini wazan, kalau darosat ini contohnya atau mauzunnya. Ya, misalnya kataba menjadi apa? Katabat. Intinya kalau ada tak yang disukun menunjukkan di situ pelakunya adalah perempuan atau pelakunya adalah muannas, ya, fa'ilnya adalah muannas. Ini pada fi'il madhi ada dua keadaan. Kemudian yang kedua kita lanjutkan fi'il mudhari ini, fi'il mudhari. Pertama dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dhamir yang tersimpan yang diniatkan ada subjek yang bermakna dia laki-laki satu. Wazannya apa? Yaf'ulu misal. Nasara yansuru. Ya, pada fi'il yansuru ini ada dhamir yang tersimpan yang berupa dhamir huwa, kata ganti orang ketiga muzakkar mufrad. Yansuru, dia laki-laki satu sedang atau akan menolong. Ya, jadi kalau ada ya ini menunjukkan ada dhamir huwanya. Yang kedua dhamir mustatir takdiruhu hiya. Ya, fi'il mudhari wazannya taf'ulu, pakai ta. Contohnya tansuru, dia perempuan satu sedang atau akan menolong. Fatimatu tansuru Maryama. Misalnya Fatimah sedang menolong Maryam. Nah, di situ pada tansuru ada dhamir mustatir yang diniatkan berupa hiya kembali ke Fatimah tersebut.
Kemudian masih fi'il mudhari, ada yang ketiga, dhamir mustatir takdiruhu anta. Untuk anta dan hiya bentuknya sama, yaitu taf'ulu. Contoh tansuru. Ya, anta tansuru Muhammadan, misal. Anda atau kamu laki-laki satu sedang menolong Muhammad. Kemudian yang berikutnya dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Ya, untuk fi'il mudhari terlihat dengan berawalan hamzah, yaitu a di depan. Af'ulu contohnya, ya. Contohnya ansuru, saya sedang atau akan menolong. Ya, sehingga setiap fi'il mudhari yang berawalan hamzah atau a, ya, pasti maknanya saya, itu pasti. Ya, contoh yang sering kita ucapkan, astaghfirullah. Astaghfirullah, saya memohon ampun kepada Allah. Contoh yang lain, a'udzubillah, gitu kan. Ta'awud itu kan kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung. Kenapa? Karena ada hamzah di depan itu. Ya, di situ ada dhamir ana, tapi ananya nggak terlihat karena tersimpan. Dan yang terakhir untuk fi'il mudhari, dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Dhamir mustatir yang dikira-kirakan berupa nahnu. Ya, contohnya naf'ulu. Ya, contoh fi'ilnya nansuru, kami sedang menolong. Ya, kami sedang atau akan menolong. Ya, sehingga kalau kita melihat ada fi'il mudhari berawalan nun, pasti maknanya kami, itu pasti. Ya, nansuru, ya, kami sedang atau akan menolong. Nata'allamun nahwa, kami atau kita sedang belajar nahwu, misal. Naqra'ul Qur'ana, kami sedang membaca Al-Qur'an, misalnya. Kemudian yang terakhir pada fi'il amr cuma satu, yaitu dhamir mustatir takdiruhu anta. Uf'ul, ya, contohnya unsur, unsur tolonglah, ijlis duduklah, uktub tulislah, ukhruj keluarlah, udkhul masuklah. Itu yang semacam itu ada dhamir yang tersimpan yang diniatkan dhamir kamu, anta, ya. Sehingga meskipun antanya tidak terlihat, sudah ada maknanya, unsur. Tolonglah, maksudnya tolonglah oleh kamu. Udkhul masuklah, maksudnya masuklah kamu. Ijlis duduklah, maksudnya duduklah kamu, ya, dan sebagainya. Kemudian lihat ada catatan dhamir hum dan hunna, ya, yang tadi sudah kita sampaikan, itu hanya mengganti jamak berakal. Nah, itu khusus jamak yang berakal. Jika tidak berakal, maka menggunakan iya. Tidak memakai hum, ya, tidak memakai hum, tapi memakai iya. Misal gini, al-auladu fil madrasati, para anak laki-laki ada di sekolah. Al-auladu kita ganti dengan dhamir, maka menggunakan hum. Hum fil madrasati, mereka ada di sekolah. Al-auladu diganti dengan dhamir hum. Kenapa? Karena al-aulad ini adalah berakal, atau manusia itu kan berakal. Beda dengan ini, al-aqlamu fil haqibati, pena-pena itu ada di tas. Maka ketika al-aqlamu ingin diganti dengan dhamir, tidak boleh pakai hum, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena pena atau pulpen itu kan tidak berakal. Pakainya hiya. Hiya fil haqibati, yaitu dia kembalinya ke pena-pena. Pena-pena itu ada di tas. Yaitulah pembahasan tentang dhamir, ya. Tentang dhamir, kita sudah masuk isim ma'rifah yang kedua, ya. Karena yang pertama adalah berawalan al, yang kedua adalah dhamir. Dan nanti setelah ini kita akan lanjutkan kepada masih isim ma'rifah yang ketiga sampai yang terakhir, insya Allah, ya. Ketiga sampai yang terakhir, yaitu sampai yang ketujuh, insya Allah. Ya, untuk kali ini kita cukupkan terlebih dahulu, ya, atas kesalahan, kekurangan. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.